semuanya, pada hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Jadi pada kesempatan pertama kita akan membahas tentang komponen-komponen penyusun darah manusia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa saja penyusun dalam darah manusia. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Darah berfungsi untuk mengangkut bahan atau zat makanan, oksigen, hormon, serta sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh manusia. Darah juga berperan untuk menjaga kadar asam basa cairan tubuh serta mengontrol suhu tubuh kita. Darah tersusun dari 55% plasma darah dan 45% itu terdiri dari sel-sel darah. Adapun sel-sel darah itu sendiri tersusun dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau biasa disebut leukosit, dan keping darah atau disebut dengan trombosit. Pertama kita bahas tentang plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan sisanya adalah zat terlarut. Adapun zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan zat lain. Protein terdiri dari albumin, fibrinogen, dan globulin atau biasa disebut dengan protein plasma. Zat-zat lain terlarut antara lain adalah sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Kedua adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berbentuk bulat pipi dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah merah. Sel darah merah berfungsi untuk membawa hemoglobin yang mengikat oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain di tubuh. Sel darah merah juga mengangkut hemoglobin yang mengikat karbon dioksida kembali ke paru-paru. Yang ketiga, kita bahas tentang sel darah putih. Terdapat sekitar 7.000 sampai 25.000 sel darah putih pada tubuh manusia. Sel darah putih memiliki fungsi sebagai antibiotik, artinya sel darah putih akan melawan kuman atau penyakit yang bisa saja menyerang tubuh manusia. Sel darah putih atau leukosit akan bertugas menetralkan bakteri dan kuman yang masuk dan mencegah terjadinya infeksi yang lebih parah. Yang keempat adalah keping darah atau trombosit. Keping darah sangat berhubungan dengan proses pengeringan luka karena keping darah atau trombosit berfungsi untuk mengumpulkan darah. Tujuannya untuk mengurangi darah yang keluar ketika luka terbuka pada manusia. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah petrombin calon trombin menjadi trombin karena pengaturan kalsium dan vitamin K. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini yang akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak akan menetes lagi. Oke, jadi komponen darah itu kita sudah bahas bersama. Sekian, terima kasih telah